Mengejutkan, di tengah gegap gempita kemeriahan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun kemarin, diam-diam terselip cerita haru sekaligus patah hati di lokasi syuting sinetron Anak Langit. Bagaimana tidak, lebih dari 2 tahun menjalin cinta, Hana Saraswati mendadak mengutas sebuah pengumuman mengejutkan bahwa sudah 2 minggu diam-diam Hana telah putus cinta dengan Dylan Carr. Sontak saja tanda tanya pun muncul. Selalu terlihat mesra meski sama-sama sibuk tanpa ada drama riak-riak pertengkaran. Mengapa Hana dan Dylan memutuskan untuk menyudahi hubungan cinta mereka? Jarang memiliki waktu kencan karena sama-sama sibuk. Mungkinkah ada pihak ketiga yang memicu putusnya hubungan cinta Hana dan Dylan? Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Putus, iya nggak apa-apa, emang lagi pengen masing-masing aja. Maksudnya kan gue sama Dylan masih sama-sama muda, masih perlu nata diri lah ke depannya kayak gimana. Dan gue juga ngerasa kayak gue perlu lebih sayang sama diri gue sendiri dulu sebelum gue akhirnya sayang sama orang lain. Kayak gue mau lebih fokus sama teman-teman dan keluarga gue. Dari 2 minggu lalu deh kayaknya. Kita teman dekat. Uniknya meski sudah 2 minggu putus cinta, tapi toh Dylan Carr sama sekali tak menunjukkan gejala patah hati. Buktinya saat ditemui saat sedang mempersiapkan penampilan istimewa untuk panggung ulang tahun SCTV yang ke-28 nanti, Dylan masih memperlihatkan sikap ceria bersama sederet bintang sinetron Anak Langit lain seperti Angela Gilshan berlatih vokal. Ada apa dengan Dylan Carr? Pasca putus dengan Hana, benarkah Dylan sengaja tampil terpisah saling menjauh dari Hana di lokasi syuting untuk menghindari sikap saling canggung dan patah hati? Agak kecil ya? Wow, studionya lucu banget. Lucu banget ya? Ini lucu banget sih, kayak Lumtur. buat lompa-lompa gitu. Ini masuk ke dalam kayak bersila di sini. Komputernya juga mini, terus ada ininya buat duduk. Terus ininya juga banyak. Aku belum kenalan. Halo. Ya. Kita mau take ya? Iya. Ya. Ini juga mini di dalam. Semuanya serba mini di sini bagus. Oke. Toh kedengeran ini kan ada kedap. Ada kedapnya ini kedengeran nggak? Aku tutup ya? Oke. Buat tutup. Pray for me. Dadah dulu. Dadah dulu. Ada 2 lagu. Wah, kesulitan sih, bukan dibilang kesulitan ya, tapi kayak nggak gampang juga gitu. Tetap harus praktis. Jangan lupa pemirsa untuk saksikan HUT SCTV yang ke-28 tanggal 24. Iya banget, lumayan sih. Ya nggak apa-apa, maksudnya kayak biasanya di lokasi kalau ada dia pasti kita berdua. Sekarang bedanya kalau ada dia ya udah kita rame-rame sama yang lain, atau emang ada dia juga nggak ketemu nggak apa-apa. Yang penting aku sama teman-temanku kayak sama Angel, ada banyak lah teman-teman di lokasi. Awkward lah, orang biasanya kita pacaran terus begitu ketemu lagi jadi kayak temen doang gitu kan, kayak ya patah hati pasti. Cuma ya maksudnya kayak nggak apa-apa, kayak proses pendewasaan aja sih buat gue sama Dylan juga. Aku nggak sedih, aku nggak galau, kayak ya udah kita baik-baik aja. Jika Hana Saraswati masih menata hati pasca putus cinta, maka lain halnya dengan Angela Gilshan pasca putus dari kekasih rahasianya di Bali. Kini Angela lebih rajin melakukan diet ketat untuk menjaga penampilan tubuhnya. Tak tanggung-tanggung, demi diet, Angela sama sekali menghindari nasi. Hanya mengkonsumsi makanan olahan organik kering lengkap dengan buah dan susu. Bahkan saat ditemui tim Hotshot usai melakukan latihan take vokal untuk malam puncak ulang tahun SCTV ke-28, Angela terlihat sedang meracik menu dietnya menyisakan tanya. Jika ada istilah orang Indonesia belum bisa kenyang jika tidak mau makan nasi, sanggupkah Angela yang memiliki segudang kesibukan yang menguras tenaga bertahan dengan diet ketat yang hanya mengkonsumsi makanan serba kering namun kaya serat berikut ini? Kalau makan malam biasanya apa ya? Ini nggak diet sih, aku pengen lagi kayak clean eating aja, lagi ngejauhin minyak, lagi ngejauhin MSG yang pokoknya yang nggak baik gitu deh. Jadi ini ada susu, ada granola, ada yogurt, ini yogurt juga, terus ada anggur di situ. Dan nggak harus dicampur susu terus, campur yogurt juga bisa. Oke, sereal. Cara praktis, kalau mau cuci piring, kayak gini. Buat pemalas-pemalas di luar sana.
karena emang pengen hidup sehat, jadi aku nggak terlalu pedulin harga ya. Jadi ya apapun yang sehat itu pun semuanya aku ambil sih. Mumpung masih muda sekarang daripada nanti pas tuanya udah mulai rentan atau apa, mumpung sekarang masih muda ya selama masih bisa memperbaiki ya harus diperbaiki. Ya dimulai dari pola hidup sehat, makan teratur, istirahat cukup, terus minum air yang banyak itu penting banget. Terus ya jauhi makanan-makanan yang mengandung lemak, kolesterol, pokoknya segala macam yang bikin penyakit itu jauhin deh. Dan pola hidup sehat Angela Gelsha pun tak sia-sia menunjukkan hasil prima. Buktinya saat melakukan latihan koreografer untuk malam puncak ulang tahun SCTV ke-28 pada tanggal 24 Agustus nanti, Angela tidak hanya terlihat lebih energik, tapi juga lengkap dengan penampilan fisik yang semakin ramping mempesona. Nah, seperti apakah penampilan perdana Angela Gelsha unjuk kebolehan tari bersama sederet bintang sinetron Anak Langit seperti Cut Meyriska di panggung ulang tahun SCTV ke-28 nanti? Ya, lagi kiri, tarik. Lagi kanan, tarik. 5 and 6, 4 and 5, 6 and 7, 8. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu udah pernah kan sebelumnya? Nari di panggung gitu kan? Aku belum. Tapi ini untuk pertama kalinya SCTV ngajakin aku nari sih. Berani banget SCTV. Bu, kita yang bukan penari ya. Nyanyi juga kan? Iya. Bingung enggak sih? Karena kita saling melengkapi. Iya. Harus multi talent lah. Nah, pokoknya kalau pengen lihat para pemain ini ada yang nyanyi, ada yang nari, dance, terus ada yang bikin band juga ya. Iya. Pokoknya saksikan aja di HUT SCTV tanggal 24 Agustus. Di SCTV 1 untuk semua. Waduh, gado-gado ya rame rasanya cerita dari lokasi syuting sinetron Anak Langit. Tapi yang tak kalah menarik adalah cerita Chelsea Olivia yang kini mulai menyalurkan hobi travelingnya dengan mengajak Nastusya sang buah hati ikut traveling. Nah, sebagai orang tua muda, tips dan persiapan apa saja sih yang dilakukan Chelsea saat mengajak Nastusya yang masih balita traveling? Kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan keseruan heboh aktor Vino G. Bastian dan para pemain Wiro Sableng dalam merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-73. Cinta mengalahkan segalanya. Bisa jadi itulah yang merubah Chelsea Olivia yang dulu anti masuk dapur dan memasak. Tapi demi cintanya kepada Nastusya sang buah hati, Chelsea yang sedang getol-getolnya menularkan hobi traveling kepada putri sematawayangnya itu, akhirnya jadi rajin terjun ke dapur. Alasannya, Chelsea ingin membuat Nastusya tetap sehat lewat makanan, meski sering melakukan tamasya bersama ibu dan ayahnya yang memang pecinta traveling. Tak heran, meski menjalani serangkaian liburan mulai dari dalam negeri seperti Pulau Bali, hingga ke Dubai, Timur Tengah, sampai ke Jepang bersama Chelsea dan Glenn Alinsky, baby Nastusya tak pernah menunjukkan gejala sakit. Rahasianya karena Chelsea rajin mengolah dan memasak makanan bergizi untuk Nastusya dengan tangannya sendiri. Tak main-main, Chelsea bahkan turun langsung ke dapur setiap pagi khusus untuk memasak menu serat gizi bagi Nastusya seperti berikut ini. Lebih ke simple traveling masakan buat toddler. Jadi karena sekarang ini Nastusya masih memilih-milih makanan, nggak semuanya bisa dia makan, jadilah ibunya harus tetap. Tapi ya kalau masak nasi kisaran 30-40 menit, tapi aku pesan 60 menit. Masukin air, terus masukin jahe. Jahenya sebenarnya lebih bagus digeprek, tapi karena tidak cukup tenaga pagi hari ini, jadinya dipotong aja. Dan jahenya benar-benar sesuai dengan selera ya, kira-kira. Karena ini nggak dimakan, cuman buat pengharum, jadi potongnya rada besar. Udah, habis itu
Saya mah tadinya nggak ngerti mas, bener-bener nggak pernah ke dapur kan waktu masih belum menikah gitu. Sekarang setelah punya Nastusya jadi tahu lah sekarang menu 4 bintang tapi gampang gitu, gampang dan mudah. Menu 4 bintang itu ada protein hewani, protein nabati, yaitu kacang-kacangan, karbohidrat, sama sayur gitu. Jadi biasanya dokter menyarankan kan kalau setiap harinya anak itu harus makan menu 4 bintang itu gitu. Jadi ya walaupun masih traveling, setidaknya asupannya Nastusya juga masih aku jaga gitu dari makanan. Ya, demi Nastusya, Chelsea rela menyisihkan jadwal padatnya sebagai selebriti sekaligus businesswoman untuk memasak di dapur. Meski awalnya diakui Chelsea karena terpaksa, pasalnya Nastusya kecil termasuk balita cerdas yang suka memilih-milih makanan. Oke, bye-bye. Masih jauh lah sama ibu-ibu yang lain. Oh, mau tos. Oke, kita tos. Oke. Saya bisa masak karena ada Nastusya sih sekarang. Karena jadi ibu, jadi sekarang banyak belajar gitu. Salah satunya yang paling kelihatan adalah belajar masak gitu. Karena ya kita mungkin sebagai orang tua pasti semuanya juga kepengen anaknya bertumbuh dengan sehat dan sempurna kan gitu. Ditambah lagi Nastusya ini memang dari dia pertama kali makan di 6 bulan itu, dia anak yang lumayan pemilih makannya gitu. Jadi lumayan pusing juga dan kita dituntut jadi lebih kreatif gitu. Kayak hari ini makan nasi tim, besok ya dia nggak mau makan nasi tim lagi, maunya makan yang menu-menu yang bervariasi gitu. Sementara itu kemeriahan istimewa justru pecah mewarnai kehadiran para bintang film Wiro Sableng di acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 kemarin. Ya, turut merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 2018 kemarin, Vino G. Bastian bersama sederet pemain film Wiro Sableng lain kompak mengikuti lomba 17 Agustusan di kawasan Kampung Bali, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Lengkap dengan pemandangan unik. Pasalnya meski datang dengan gagah mengenakan kostum jagoan Wiro Sableng serta senjatanya, tapi toh ketika harus mengikuti lomba makan kerupuk melawan ibu-ibu, Vino dan kawan-kawan justru kalah telak. Tadi barusan kita habis lomba 17-an, lomba makan kerupuk. Ternyata tim Wiro Sableng kalah sama ibu-ibu. Emang ibu-ibu emak-emak kagak bisa dikalahin deh. Dan mengejutkan, meski kalah dengan ibu-ibu, Vino dan rombongan bintang film Wiro Sableng tak menunjukkan wajah sedih tapi justru bahagia. Karena mereka sukses turut memeriahkan acara 17 Agustus yang berujung heboh. Uniknya yang tak kalah heboh dari para ibu-ibu, peran Vino sebagai Wiro Sableng sang tokoh silat legendaris Indonesia justru menjadi atraksi yang bak magnet, menarik anak-anak untuk heboh, berebut mengelilingi dan meminta foto sang Wiro Sableng. Seolah-olah tak sabar menantikan aksi sang Wiro Sableng langsung di bioskop yang akan tayang perdana pada tanggal 30 Agustus 2018 nanti. Ayo mas, habis ini berantem sama lakinya. Nonton ya? Iya. 30 Agustus, bawa temen yang ramean. 30 Agustus. Senang banget tadi ketemu sama bocah-bocah gitu. Pas lihat Wiro Sableng, wah Wiro Sableng. Jadi memang semuanya kayak nostalgia gitu. Lombanya nostalgia, Wiro Sablengnya juga nostalgia. Kebetulan ada 4 brewok dari Gua Sanggrek sama Kalingundil tuh di buku pertamanya Wiro Sableng gitu. Jadi orang-orang tuh tahu banget gitu. Terus kita juga bawa senjatanya masing-masing. Kira anak-anak kecil tuh pada seneng banget gitu. Ini nggak asli ya, ini bohongan. Ini bohongan, jadi aman. Masa golok gue ditawarin 2.000? Harusnya lu minta seceng. Kita dari tim Wiro Sableng mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-73 tahun. Semoga Indonesia merdeka! Tetap jaya! Dan jangan lupa nonton film Wiro Sableng tanggal berapa? 30 Agustus. 30 Agustus 2018 di seluruh bioskop Indonesia. Siap Yang akan kau hadapi itu bukan lawan sembarangan.
Dato Gedang mengutusku untuk membawamu kembali ke Gunung Gede. Aku Anggini. Aku Santiko, Bujang Gila Tapak Sakti. Muridnya Sablang, gurunya Gendeng. Ini udah kemo, jadi sebetulnya ada masalah masih di penyebaran. Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, ada yang tak biasa dan istimewa dipersiapkan oleh SCTV dan SCM Group, yaitu berbagi hewan kurban kepada sederet masyarakat yang membutuhkan. Langkah mulia ini diwarnai dengan jumlah hewan kurban yang tak tanggung-tanggung. Pasalnya, SCM Group mengerahkan 5 ekor kurban sapi dan 54 kambing sebagai hewan kurban yang diserahkan di sejumlah titik di Indonesia. Salah satunya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ya, Pak, bentar Pak. Sapinya yang kelihatan. Yang miring. Pak, miring Pak. Kasih badannya lihat. Biar kelihatan sapi semuanya. Mantap. Mantap ya. Jangan pada nyerang dikit. Ini adalah merupakan kepedulian dari Surya Citra Media, yaitu SCTV Indosiar, untuk kita berbagi kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Hewan korban untuk tahun ini ada 5 sapi, ya, kemudian ada 54 kambing, di mana 54 kambing ini kita bagikan di TX yang ada di seluruh Indonesia, baik TX transmisi SCTV maupun Indosiar yang ada. Yang 4 kita salurkan kepada masyarakat, tapi melalui Polsek Kebun Jeruk, kemudian Kecamatan Kebun Jeruk, kemudian Koramil Kebun Jeruk, dan juga RW 05 Duri Kepak. Yang satu kita nanti akan serahkan di transmisi yang ada di Surabaya untuk masyarakat di Surabaya. Sementara itu, aktor senior Indro Warkop justru mencuatkan cerita mengejutkan penuh pengorbanan demi totalitas akting dalam film Gile Lundro. Pasalnya demi tampil ala alien dalam film yang turut dibintangi oleh artis Tora Sudiro tersebut, Indro bahkan rela mengorbankan kumis andalannya yang selama ini sangat pantang untuk dipangkas. Kabarnya, keseriusan dan totalitas akting Indro ini dilakukan kakek berusia 60 tahun itu demi menggenjot biaya pengobatan kanker paru-paru sang istri yang ironisnya telah menyebar. Indro harus melawan ininya Om Indro tuh. Dulu kan dia paling nggak mau cukur kumis untuk berani dia cukur kumis. Jadi sekarang enggak. Itu paling mau kan Saya baru 2 kali seumur menumbuhkan kumis tuh, saya semenjak nikah saya berkumis. Nah, saya harus dulu ya. Itu kan emang sangat. Kalau saya melihatnya bukan soal berat atau nggak berat. Kalau saya nggak bekerja, saya membiayai dengan apa istri saya? Gitu cara berpikirnya gitu. Walaupun nggak, aduh susah amat ya, kayak gitu. Tapi gitu, jadi istri saya pun kayak gitu. Aduh, alhamdulillah ya, kamu lancar ininya rezekinya kayak gitu. Ini udah kemo. Jadi sebetulnya ada masalah masih di penyebaran. Yang di sini, insya Allah sih waktu itu di PET scan itu segala udah mengecil dan sudah nonaktif yang di pusatnya, tapi ada penyebaran di liver, di hepar kayak gitu. Itu yang lagi diperangi. Memang ada agak bandel nih kemarin ini, sempat beberapa kali ini nggak respon. Sekarang dicoba dengan kemo dengan komposisi yang lain. Dalam rangka ulang tahun ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda lewat rekening BCA, Jembatan Asa 28 tahun SCTV. Nah pemirsa, usia sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu
mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Jasmine Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sampai jumpa. Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah